Dulu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah ditanya, kan beliau itu suka menghindari hawa nafsu. Itu Sayyidina Ali. Jadi kalau hawa nafsunya ke kanan, beliau ke kiri. Kalau misalnya hawa nafsunya ingin ke kiri, beliau ke kanan. Gak tahu dituruti. Tidak pernah mau ngerasakan enaknya hidup. Memang beliau sendiri tidak mau. Sekarang kita masuk ke keutamaannya puasa. Di antaranya ada doa yang mustajab. Tahu mustajab? Anak condong catur itu namanya mustajab. Ada. Ada. Sana condong catur. Mustajab itu doa tidak ditolak. Ini buat jomblo-jomblo ini. Kalau berdoa kepingin Allah kepada Allah, ya Allah saya kepingin lulus kuliah misalnya. Ya Allah saya kepingin segera menikah. Doanya waktu buka. Rasulullah bersabda di dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Ada doa yang tidak akan ditolak oleh Allah bagi orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Jadi kalau berbuka itu jangan langsung sate kelata, ya, bakso. Tadi sudah dua-dua saya, alhamdulillah. Kopi, kabel semua. Jangan keburu dulu, santai dulu, doa dulu. Ya doa dulu. Itu doa yang keluar dari perut seorang yang sedang kosong perutnya nuruti Gusti Allah. Jangan panjang-panjang. Allahumma laka sumtu dan doanya. Kemudian jangan berdoa, ya Allah tiang sepuh kula. Cara Jawa kan boleh. Kalau jenengan lebih mantep pakai cara Jawa aja. Wong bukan sholat. Kalau sholat jangan cara Jawa. Dulu ada di kota saya, di Lawang. Itu sholatnya pakai bahasa Indonesia. Allah Maha Besar. Waduh, gak enak belas sholatnya. Gak enak belas. Ada. Kalau ini bukan di sholat, jenengan doa pakai bahasa Indonesia. Kalau itu memang membuat jenengan semakin mantap, Jawa tidak apa-apa. Jenengan lebih mantap pakai bahasa Inggris. Oh Lord, suatu ini kepada tuh, Bapak yang ada di surga, kawan ada di surga. Masuk. Enggak. Ngomong mulai mangkon. Enggak, ini teman-teman serang lebih rapat lagi, kasihan temannya kehujanan, Beb. Mulai turun hujan. Sebelah sana. Mas, ini Mas. Lebih rapat lagi. Sini loh. Enggak apa di sini lagi. Iya, Ngandin. Silakan lebih rapat lagi. Mana? Oh, yang kehujanan itu. Iya, yang masuk di atas pohon itu monggo mudun, Mas. Rapat lagi. Baik, maju lagi teman-teman. Dan yang bagi yang parkir motor di Masjid Sultan Ain silakan. Bisa maju yang depan. Monggo. Maju aja enggak apa-apa. Nah, maju aja. Mas ini bercahaya ya, ulap aku ndelok sampean. Yang parkir di Masjid Sultan Ain silakan motornya diamankan. Naik Mas yang di bawah bisa naik. Jangan yang mas-masnya jangan mundur ke belakang ya. Sampun? Naik Mas, naik. Kasian, itu masih mana? Cukup banyak biar yang di belakang bisa masuk. Kan jomblo masuk angin di rumah seakan. Di sini tidak apa-apa sebetulnya di belakang sini. Monggo. Di atas sini tidak apa-apa. Jadi majuan. Monggo, naik. Kita rodok ke sana. Oke. Gimana? Lah. Supaya mas-masnya itu bisa rodok ke sini. Aduh. Aku kiswah. Sini ke Bapak, Bib. Kameranya udah anu. Kameranya aman, udah. Agak ke sini dikit. Dan jadi kan agak ke sini. Mas sini loh. Naik sini aja enggak apa-apa. Yang naik sini insyaallah dapat hadiah umroh. Loh, ya mau sini loh. Kalau enggak nonton lenong. Alang sini. Waduh, enak aku bisa wis. Sembah sini masih kosong ini. Mas, monggo di sini. Nah, yang situ monggo naik enggak apa-apa. Supaya yang di belakang itu yang hujanan itu biar enggak hujanan. Satu saya bagi. Terima kasih. Enggak terhalang enggak ya, beres. Jadi waktu berdoa, kalau jenengan doanya mantap pakai bahasa Jawa enggak apa, ya Allah. Tuhanku, jika engkau berkenan, kabulkanlah doa kami. Itu tidak baik. Berarti kalau tidak berkenan, ya jadi kabulno. Tidak usah begitu. Ya Allah, kabulkanlah. Gak usah kata kalau berkenan. Kadang orang mati itu, ya Allah, balaslah almarhum sesuai dengan amalnya. Lah itu kan tidak benar. Lah kalau ahli maksiat ini sesuai amalnya, samblek, ya. Jadi jangan mendoakan begitu. Bagaimana doanya? Doa itu yang sedikit memaksa ke Allah. Ya Allah, berikan saya jodoh yang baik. Saya kalau tidak diberi jodoh, iso nangis aku ya Allah.
Itu Allah tambah senang yang begitu. Doakan. Dulu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ditanya, kan beliau itu suka menghindari hawa nafsu. Itu Sayyidina Ali. Jadi kalau hawa nafsunya ke kanan, beliau ke kiri. Kalau misalnya hawa nafsunya ingin ke kiri, beliau ke kanan. Gak tahu dituruti. Tidak pernah mau ngerasakan enaknya hidup. Memang beliau sendiri tidak mau. Tapi kalau minum, itu milih yang dingin. Seperti saya ini milih yang dingin. Ditanya, ngapunten Sayyidina Ali, nggih. Bahasa Arab. Itu beliau bilang, kalau jenengan minum air dingin atau air biasa? Air dingin. Loh, padahal jenengan kan sukanya melawan hawa nafsu. Orang di Jazirah Arab itu kan pasti enaknya minum air dingin. Kenapa jenengan kok lebih senang minum air dingin? Beliau mengatakan, saya kalau minum air biasa, alhamdulillah, saya cuman alhamdulillah. Tapi kalau air dingin, alhamdulillah. Nemen. Lah saya ngejar syukur supaya nemen itu, maka saya milih minum air dingin. Maka jenengan kalau bisa berdoa kepada Allah dengan lebih khusyuk, pakai bahasa Jawa, bahasa Jawa. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Understand? Yang kedua, ada mujahadah. Mujahadah. Perang lawan hawa nafsu. Mujahadah puasa itu hawa nafsu dilawan dengan durasi terlama. Ada beberapa amalan yang menghindari melawan hawa nafsu. 1, sholat. Itu melawan hawa nafsu. 2, ihram. Umroh. Pakai ihram. Melawan hawa nafsu. Ada puasa. Sholat itu melawan hawa nafsu. Makanya dinamakan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Apa yang sebelum sholat, apa yang sebelum saya Allahu Akbar itu dilarang. Makan, minum, telepon. Nanti kalau teleponnya muni itu sholat Pak. Itu enggak boleh. Enggak boleh. Atau ke tengah-tengah makan sholat ini imamnya sudo, imamnya dawa. Yasin. Mek mangan. Makmumi, boleh? Enggak boleh. Sama ada sedotan cilik kayak gini. Boleh? Enggak boleh. Kalau saya sudah Allahu Akbar, makan enggak boleh, ngomong enggak boleh, gerak enggak boleh, lari-lari enggak boleh. Yang boleh kalau sudah salam. Berarti ada momen kita itu melawan hawa nafsu. Understand? Enggak boleh saya. Yang kedua ada lagi ihram. Pakai ihram. Umroh. Begitu saya mengatakan nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, maka sejak saat itu saya sudah mulai memerangi hawa nafsu. Saya tidak boleh mendekati istri saya, apalagi istri orang. Saya dilarang mendekati istri. Saya tidak boleh pakai minyak wangi. Saya tidak boleh melakukan beberapa hal, motong rambut, motong kuku, dan beberapa hal yang lain. Berarti ada momen untuk melawan hawa nafsu. Nah, mana yang paling jauh kalau Anda ada di Arab Saudi untuk melakukan travel dari satu tempat mikot ke Mekah adalah kalau dari Bir Ali, yaitu Medina. Kalau jenengan dari Medina butuh waktu sekitar 7 jam. 7 jam untuk sampai di Mekah. Berarti jenengan 7 jam mulai Medina tidak pakai minyak wangi, tidak gunting rambut, tidak bermesra-mesraan dengan istri, tidak ngomong jorok, tidak membunuh binatang, tidak macam-macam. Garuk-garuk rambut tidak boleh rontok, ya. Ini tips saja mumpung ingat. Jadi jangan kalau nanti umroh insya Allah kalau garuk-garuk rambut begini pas sudah ini, kalau sudah garuk-garuk gini ojo dideloknya nih. Ini kalau brodol, wah, bisa kena penalti jenengan. Jadi kalau habis garuk-garuk gini kan ke belakang. Loh, guyu. Yang belakang yang belakang waktu gini kan. Nah, itu aman jenengan. Lha kudu diakali tuh. Memang begitu. Jangan gini, jangan ini. Saya pernah itu. Waktu saya haji dulu tak garuk tak ngene. Saking banyaknya debu masuk ke hidung, tak bersih nih. Ketok brodol siji. Makanya jenengan kalau hidungnya tidak terlalu mancung, syukur nang Gusti Allah ya. Oh, kok seneng temen ini. Paham ya? Nah, begitu kan umroh. Berapa? 7 jam Mekah Madinah. Umrohnya 3 jam. Berarti 10 jam. Setelah tahallul jenengan sudah bebas. Tapi kalau puasa, Indonesia aja
daerah istimewa super Yogyakarta ini 14 jam posoe. Katakanlah jam 4 sampai jam 6. Berarti berapa? 14 jam. Berarti nahan hawa nafsu yang paling besar itu adalah puasa Ramadan atau puasa sunnah. Karena dia menahan dengan durasi yang paling lama. Dan dilakukan untuk meninggalkan hal-hal yang sifatnya itu halal. Contoh nih, makan yang halal, minum yang halal. Saya kalau waktu Ramadan itu tidak minum minuman keras saya. Tuh, walaupun di luar Ramadan ya haram. Saya kalau waktu di bulan Ramadan itu saya tidak pernah makan makanan seperti babi goreng atau apa. Tidak pernah saya kalau Ramadan. Berarti jobone Ramadan pernah ya? Bukan. Jenengan kan dilarang di bulan Ramadan itu sesuatu yang sebelumnya itu halal. Makan nasi, makan bakso, sate keladak, sate kelopak atau whatever lah. Jenengan boleh itu makan, halal makanannya. Tapi jenengan nurut sama Allah. Padahal jenengan tidak pernah ketemu sama Allah. Jenengan tidak pernah ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Tapi karena ada iman di dalam hati jenengan, jenengan percaya itu. Saya puasa. Understand? Makanya puasa itu Allah mengatakan lewat Habib Muhammad di dalam sebuah hadits qudsi, kullu amali ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, semua anak Adam itu beramal untuk dirinya sendiri. Tapi kalau puasa itu buat saya, itu hitungannya beda. Hitungannya dewe. Seperti begini, Anda datang ke lurah, Pak Kades misalnya, atau lurah, lurah itu kalau dia melihat atau camat atau bupati ketika melihat jenengan, Pak bupati di Jogja ada bupati. Nah, misalnya ada bupati terima surat atau proposal untuk pembuatan sebuah musola atau masjid. Tapi musola ini, masjidnya ini yang memberi bukan orang yang dikenal. Ya mungkin ya wis engko tak pikir deh. Tapi kalau yang ngasih ini orang dalam, orang konco dewe. Wah, ini tak bapak saya ini ya. Pasti urusannya lebih mudah daripada setumpuk yang lain. Oh iya? Understand? Kenapa? Karena ini saya utamakan. Ini yang segini setumpuk, ya wis nanti aja yang itu. Tapi kalau yang ini saya cekel sendiri, sampean. Saya pegang sendiri. Puasa itu oleh Allah, ini urusan saya ini. Saking hebatnya Ramadan. Berikutnya, puasa itu wujud kekuatan niat. Kita selama ini kalau niat gimana? Ya Allah, niat poso. Saya niat ingin pakai uang saya untuk kebaikan. Niat itu wujudnya gimana? Kalau ingin tahu wujudnya niat, itu jenengan lihat bagaimana ketika jenengan puasa. Kalau mau puasa kita niat nama itu soma qadinan ada ifati syahri Ramadan hadis sanati fadlillahi taala malam itu. Sebelum sahur, sebelum subuh ya. Kalau kita sahur itu kan sebelum subuh. Jenengan kalau sahur setelah subuh atau sebelum subuh? Itu sarapan. Sarapan ini. Sahur itu kita niat. Boleh masuk niat itu setelah maghrib. Setelah maghrib sudah boleh niat. Ya Allah, saya niat besok puasa lillahi ta'ala. Itu tubuh jenengan sehari seperti diberi kekuatan oleh Allah, dia tidak masuk angin sampai maghrib. Coba jenengan jangan niat gak mangan sampai jam 2 siang aja, tidak usah sampai maghrib. Hari-hari biasa gini ojo mangan. Saya yakin masuk angin, lesus, topan, tornado, kabeh masuk. Puting beliung kabeh masuk. Karena apa? Saking kuatnya nih. Begitu jenengan niat, lapar itu lapar, tapi saya kuat. Begitu saya gak niat, pagi sarapan, gak makan sampai sore, itu mulai ngeluh, sudah macam-macam. Kenapa? Karena ada kekuatan niat. Beda Pak. Amal dengan niat dengan amal, asar amal aja beda. Berikutnya, ada pintu khusus namanya Ar-Royan. Ada yang namanya Royan di sini? Nggak ada. Royan itu artinya seger. Royan, roya, double y, alif nun, royan. Itu artinya apa? Artinya seger. Ini bagi pintu orang-orang yang berpuasa. Dipanggil nanti bahasa Arab tapi, wahai orang-orang yang berpuasa, majulah kalian. Maju. Tegang ini kan suasana itu kiamat. Maju. Tidak banyak. Karena Allah memang sudah tahu ya ayyuhalladzina amanu idza ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam sampai akhir ayat. Allah ngundangnya itu kepada orang yang memang beriman. Karena banyak orang muslim gak poso. Muslim tapi gak poso itu ada di Malang sana. Di sini juga ada.
Oh, nok muslim gak poso, tangan dawempal mangan, terus awan-awan di pinggir embong. Kurang banter ngudeke, Pak ya. Gregetno ati kok ndelok iku. Ngombene iku lep. Ada yang begitu, ngece di depan orang. Saya dulu pernah masalah puasa, ada puasa itu. Ada sebuah angkringan ya. Kalau orang Jogja bilang sebuah angkringan. Saya lihat kalau Ramadan mesti buka. Dan tulisannya itu marhaban ya Ramadan. Lho ya apa ya? Ngece iki. Kami mengucapkan marhaban ya Ramadan. Tutupan kan cuman kelihatan kakinya aja kan. Sikil tok, enggak ada kepalanya. Itu yang makan di situ tuh ya. Saya datang ke situ, Bu nuwun sewu, enggak. Bu ngapunten nggih, kurang sebulan lah puasa. Ngapunten nggih, Bu. Jenengan nanti puasa buka mulai ococem bahasa Malangnya. Ococem itu mencoco. Mau ini. Jero ati ku ngene kon wis gak tapi ayu mencoco barang kon. Loh, kalau sampean ndak boleh puasa buka warung semua sampean kasih tahu loh sabar sih Bu, enggirno becake. Saya bilang gitu. Jangan langsung marah sampean. Saya ini tanya jenengan buka ndak? Kalau jenengan buka tolong tulisan marhaban ya Ramadan itu sampean ganti. Mosok sampean buka ini tulisannya gitu. Meneng, tak buatkan lah Bu. Meneng, ya wis gelem. Oh anjene. Saya buatkan. Cek gak loro ati aku tak buatkan. Warung Bu titik-titik ST. Macam tak ada, gak apa-apa Bu. Sampean kalau mau buka itu dosanya sampean tanggung sendiri. Tapi ojo koyok ngeledek gitu ya. Marhaban ya. Ya Ramadan. Jadi orang kalau puasa full warung itu, kalau gak puasa gak full. Jadi ada orang yang begitu, makanya dikasih pintu khusus. Semoga kita masuk dari pintu ini nanti. Dipanggil sama Allah, sama malaikat. Mana orang-orang yang puasa? Maju enggak banyak. Disuruh masuk dan setelah masuk nanti akan ditutup pintu tersebut. Semoga kita termasuk dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Di antara keutamaannya juga, lah ini, solusi bagi pengidap virus jomblo. Baru ini tidak berbahaya seperti Toyota Corona itu, tidak terlalu berbahaya seperti itu. Jomblo itu kata Rasul SAW, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj wa man lam yastati' fa 'alaihi bisyam fa 'alaihi bissaum fa innahu lahu wija. Kata Rasul, he arek nom, ya ma'syarasy syabab, he arek nom. Kata Rasul, siapa yang sudah siap nikah segera nikah. Kata Rasul, siapa yang sudah siap nikah segera nikah. Ojo kakean mikir. Jangan kakean mikir. Langsung aja wis. Maju ke mertua, Pak, saya mau nikah sama anak sampean wis, enak ya apa ini. Begitu. Jangan lama-lama bingung ngitung dino iku geblake iki dino iki pon kono paing. Aduh, gak rabi-rabi. Nabi Muhammad itu nikah dengan Siti Khadijah, gatik pon, gatik paing, gatik menikah bahagia, ya kan? Gatik pon, gatik paing. Di Arab masa ada pon paing itu. Bismillah wis. Biasanya yang sepuh-sepuh yang begitu. Cuman ngandani juga kadang-kadang repot. Rasul mengatakan segera nikah, anak nom-nom. Kalau enggak bisa, puasalah. Puasa itu kata Rasul fa innahu lahu wija, ada penahan dari syahwatnya anak muda. Tapi syaratnya jangan banyak makan setelah buka. Kenapa? Kalau puasa nafsu saya tetap saja as before, sebagaimana sebelumnya. Katanya kalau puasa nafsu saya turun. Lah kalau saya Ramadan kok nafsu saya malah naik biasanya. Nafsu saya itu sama saja, tidak ada beda. Itu karena Imam Ghazali mengatakan malamnya makannya terlalu banyak. Kan kita sudah mengurangi makan 12 jam, 14 jam. Bukan berarti nanti malam itu kita balas dendam. Mau buka ndelok sego iku, kon maring ini acur kon nanti kon. Ndelok sego iki rasane kok begini. Makan itu langsung Masya Allah. Jangan. Itu perut kita ya. Ustaz Zaidul Akbar nih, Dokter Zaidul Akbar. Perut kita ya. Itu manfaat tuh Pak. Saya punya PDF-nya beliau, Masya Allah. Nanti saya share PDF-nya Ustaz Zaidul Akbar. Itu perlu di print itu. Itu obat-obat yang Masya Allah itu yang beliau. Waduh, semoga Allah balas beliau dengan kebaikannya. Itu ya Allah, itu iri saya sama beliau.
bagi-bagi ilmu seperti itu. Itu kan apa herbal ya? Herbal, tahu herbal kan? Herbal. Apa mang? Sebentar. Saya tadi ngomong apa? Cepetan. Perut. Nah, terima kasih. Perut kita itu kosong. Perut ini adalah tempat di mana 11 bulan tidak pernah berhenti dia bekerja. Giling terus. Segala macam masuk, rawon masuk, soto masuk, sate keladak masuk, sate apa aja lah. Jeruan-jeruan, babat sing koyo anduk itu masuk ya. MSG, tahu MSG? Madison Square Garden. Kandangi New York Knicks, yaitu MSG. Masuk semua ke sini. Kapan dia libur? Waktu Ramadan. Ramadan dia libur. Ada waktu 14 jam dia istirahat. Makanya perut itu lebih sehat kalau Ramadan. Karena dia sehat, maka dia bekerjanya lebih baik. Karena dia bekerja lebih baik, maka dia bisa membagi gizi dan konsumsi lebih baik. Makanya kalau Ramadan makan malam terlalu banyak, syahwatnya itu tambah lebih nemen dari sebelum Ramadan. Karena dia bisa memberikan yang terbaik. Understand? Yes, thank you very much. Itu bagi jomblo. Jadi jomblo-jomblo itu sering-seringlah puasa kalau belum nikah. Ya, sering-seringlah puasa. Bapak masih kayak layangan soangan itu enggak apa-apa, keceng gitu. Enggak apa-apa. Yang penting aman. Karena zina itu paling bahaya. Zina itu paling bahaya apalagi zaman now. Apalagi zaman sekarang. Ya. Zaman sekarang ini kan sudah luar biasa. Orang bisa mengakses video, foto yang lain yang luar biasa. Jadi zaman jenengan ini zaman yang berat. Kalau zaman saya dulu kita masih bingung dengan Jepang dan Belanda. Saya masih muda dulu ya. Veteran ini saya dulu. Kalau jenengan ini luar biasa. Tantangan jenengan itu berat sekali. Semoga Allah ngangkat jenengan selamat semua ya insyaallah. Perzinahan ini yang paling disenangi orang. Mana orang tidak senang zina? Ojo zina. Mana orang tidak senang perempuan? Ayo, saya tidak senang beb. Berarti senang lanang. Ayo, siapa yang nggak senang? Laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki. That's normal, biasa aja. Sudah kita bahas di sini waktu sama Nabi Yusuf dulu kan sudah kita bahas. Bahaya, nggak ono orang aman dari perzinahan itu. Siapa bilang aman? Gak kiai, gak bunyai, gak ustad, gak warga sipil. Semua bahaya dari zina. Itu cobaan terberat bagi laki-laki dan perempuan, terutama bagi laki-laki. Ini poso ini adalah salah satu solusi. Solusi yang terbaik lebih dari poso ya nikah saja. Banyak yang tanya itu kadang-kadang di DM, gimana saya supaya bisa menahan hawa nafsu? Ya rabi yo, nikah aja. Kalau belum siap ya poso. Itu poso bendino. Ya poso. Puasa itu insya Allah membantu jenengan. Oke? Sekarang kita pindah topik supaya berkah.